siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat ya. Nah, jadi untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi pertemuan kali ini itu kita akan membahas apa? Jadi kita akan membahas yang namanya sebuah rekayasa prom, atau lebih tepatnya kita akan membahas sebuah prom. Jadi sudah pada tahu belum? Prom itu apa? Belum ya? Nah, jadi kalau misalkan kita membahas rekayasa prom atau prom, itu kaitannya dengan AI. Nah, ada yang sudah pernah memakai AI belum? Belum. Kalau sudah, bilang sudah apa Pak? AI. Ya, jadi AI itu ada banyak ya sekarang. Yang kalian ketahui AI apa? Yang di WhatsApp itu ada. Nah, terus apa lagi? Di WhatsApp udah ChatGPT. Terus apa lagi? Gemini tahu nggak? Gemini, DeepSeek. Biasanya ChatGPT yang paling sering ya. Nah, kalian gunakan untuk apa AI? Untuk mengerjakan tugas atau mencari jawaban ya. Nah, jadi sebenarnya fungsi dari AI itu sebenarnya lebih daripada itu. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, jadi kita masuk ke slide yang pertama. Nah, di sini ditanya, apa itu prompt? Jadi prompt itu adalah instruksi atau pertanyaan atau perintah, pernyataan ya, pertanyaan atau perintah yang kita berikan kepada sebuah sistem, khususnya kecerdasan buatan AI. Nah, jadi singkatnya prompt itu adalah instruksi, pertanyaan atau sebuah perintah. Nah, kalau misalkan di dunia nyata itu misalkan kita itu memiliki sebuah asisten atau pembantu misalnya. Kalian tinggal tepuk tangan. Tolong buatkan saya jus mangga dingin ya. Nah, itu kan sebuah perintah. Nah, itu adalah yang dimaksud dari sebuah prompt atau perintah. Nah, di sini tadi kalian menyebutkan apa sebuah AI ChatGPT yang biasa kalian gunakan ya. Nah, jadi kalian biasa menggunakan ChatGPT itu untuk mencari jawaban tadi katanya. Nah, misalkan yang biasa kalian cari jawaban soal apa? MTK. Jadi misalkan saya tuliskan buatkan, misalkan berikan saya rumus dari apa biasanya? Rumus apa yang kalian cari? Rumus matematika untuk mencari tinggi, misalkan tinggi bangunan gitu ya. Bangunan. Nah, jadi kalau misalkan dilihat dari tampilan ini, yang dimaksud dari sebuah prompt itu bagian yang mana? Nah, ini kan tampilan AI ya. Nah, jadi yang dikatakan dari sebuah prompt itu bagian yang mana? Yang ini. Search. Nah, jadi yang dimaksud dari prompt itu adalah perintah yang kalian ketikkan ini. Jadi tadi kan prompt kan dikatakan sebagai perintah, pertanyaan, atau apa tadi satunya? Satunya apa tadi? Kita lihat kembali ya. Nah, instruksi. Nah, jadi yang dimaksudkan dari prompt itu adalah contohnya yaitu sebuah perintah yang kalian masukkan di AI. Contohnya ya seperti ini. Nah, kita berlanjut ke slide yang berikutnya. Rekayasa prompt adalah teknik penting untuk memandu pembuatan konten efektif
efektif memastikan hasil akhir sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, jadi biasanya kalian kan menggunakan AI itu untuk mencari jawabannya. Nah, nanti itu kita akan membuat menggunakan AI untuk keperluan lain, yaitu sebagai konten digital. Nah, di sini ada yang pernah membuat poster? Pernah. Pakai apa? Canva mungkin ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Pixar mungkin? Nggak ada. Nah, nanti kita akan membuat sebuah poster menggunakan AI. Nah, nanti kita akan menginputkan prompt-nya atau perintahnya. Nah, jadi sebuah prompt itu memiliki elemen penting. Nah, elemen penting dari sebuah prompt itu ada 3. Yang pertama, tujuan prompt. Yang kedua, konteks prompt. Yang ketiga, format output. Jadi tujuan prompt itu adalah fokus utama yang ingin dicapai oleh prompt. Nah, terus konteks memberikan latar belakang dan situasi yang relevan untuk prompt. Nah, format output itu adalah hasilnya. Nah, di sini ada salah satu contoh prompt yang sudah saya tuliskan. Dan nanti outputnya akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, kalau dilihat dari ketiga bagian tadi, yang dimaksudkan dari tujuan prompt dan konteks prompt itu yang mana? Yang dimaksud dari di sini ada satu prompt nih atau perintah. Nah, yang dimaksud dari tujuan prompt itu bagian yang mana? Atas. Kalau konteksnya yang mana? Nah, jadi sudah saya tandai ya. Nah, jadi tujuan prompt ini satu contoh prompt ya. Nah, tadi sebuah komponen prompt itu terdiri dari 3, yaitu tujuan prompt, konteks prompt, dan format output. Nah, tujuan prompt ini yang mana? Saya tandakan dengan yang putih. Jadi tujuannya itu buatkan saya desain poster. Nah, tujuannya apa? Membuat desain poster. Nah, konteksnya apa? Konteksnya itu poster yang akan kita buat. Nah, di sini gunakan warna merah dan putih dominan, sertakan ilustrasi bendera Indonesia, berkibar sebuah pahlawan dan suasana perayaan rakyat. Nah, kira-kira, nah di situ ada hasilnya. Sudah sesuaikah dengan hasilnya? Sudah ya? Ada? Aduh, di apa? Tuh, biarin aja. Keyboardnya di atas kan? Di bawah. Oh, di bawah. Dimasukin lagi kalau nggak taruh atas. Iya. Nah, jadi kita berlanjut. Nah, jadi komponen dari sebuah prompt itu ada 3, yaitu ada tujuan, konteks, dan format output. Jadi kalian kalau misalkan ingin menggunakan AI, itu kalian harus memberitahu tujuannya, tujuan yang ingin kalian lakukan di sebuah AI itu apa, dan konteksnya. Nah, jadi salah satu contoh prompt-nya seperti ini. Nah, misal kalau misalkan saya tuliskan buatkan saya sebuah poster kemerdekaan, itu pasti akan bingung AI-nya. Nah, bingungnya kenapa? Cuman ditulis kemerdekaan, tahunnya tahun berapa nggak tahu kan ya. Nah, terus kemerdekaan tanggal berapa kan nggak tahu. Makanya kalau misalkan menuliskan sebuah prompt itu harus ada konteks prompt-nya. Nanti hasilnya akan menampilkan seperti itu. Nah, di sini ada prompt yang buruk dan prompt yang baik. Jadi prompt yang buruk itu seperti apa? Ada yang tahu tidak? Jadi prompt yang buruk itu tidak memiliki ketiga komponen yang saya sampaikan tadi. Jadi yang pertama harus ada tujuan, konteks, dan hasil. Nah, kalau prompt yang buruk itu kalian cuma menyebutkan satu saja, misalkan tujuannya saja, konteksnya nggak kalian sebutkan, pasti akan menghasilkan output yang tidak jelas seperti itu. Jadi itulah bedanya dari prompt yang baik dan prompt yang buruk. Nah, di sini di tahap akhir kita tadi sudah membahas di awal
memahami dasar rekayasa prom. Nah, prom itu tadi saya tanya kembali, apa yang dimaksud dari prom? Nah, perintah atau instruksi atau pertanyaan. Nah, elemen penting dari sebuah prom tadi ada 3. Apa? Tujuan, konteks, sama hasil output. Nah, terus contoh prom. Nah, tadi sudah saya berikan ya contoh promnya. Nah, terus kesimpulan menerapkan pelajaran yang didapat. Nah, jadi kita akan lakukan di tahap akhir ini. Kita akan menerapkan pembelajaran mengenai prom. Nah, jadi ini adalah tugas berkelompok. Jadi kelompoknya 2 orang saja. Satu kelompok 2 orang. Jadi silakan dibentuk dulu kelompoknya. Mau gabung kemana? Pak, Roberto kan ini mau apa dulu, Pak? Mau Muka kamu kelihatan di sini. Nah, ini oke. Silakan dibentuk kelompoknya. Satu kelompok 2 orang. Satu kelompok 2 orang. Sudah. Ini Bu sekretaris nih. Kelompoknya mana? Kursinya di bawah ya. Kursi plastiknya. Nah. Oh, kursinya berarti. Oh, enggak apa-apa, juga lah gitu. Sini ada sini. Kursinya di bawah. Ini Romano juga mau mana? Oh ya. Sudah dibentuk kelompoknya? Nah, jadi tugas kali ini itu kalian akan membuat apa? Nah, nanti kalian akan membuat poster, contohnya seperti ini. Nah, menggunakan AI apa? Nah, nanti saya jelaskan. Nah, sebelumnya saya bagikan dulu LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya. Nah, jadi kalian akan membuat satu contoh poster. Jadi posternya itu bebas ya, mau poster apa. Nah, kalau di sini kan saya membuatnya poster temanya kemerdekaan. Jadi temanya bebas apa. Nah, jadi silakan nanti kalian buka Google-nya. Buka aplikasi Google. Ya, Google Chrome. Sudah dibuka Google-nya? Bisa. Jakarta pindah semua.
jadi kalau misalkan Google-nya sudah dibuka, bahasa Inggris. Nah, jadi kalau sudah membuka Google, silahkan kalian cari atau ketik keywordnya Gemina. Gini teksnya. Yes. Nah, yang atas. Gemina. Jadi kan dia kalau nggak gimana udah? Dapat berapa? Nah ini boleh. Enggak, ini apa bro? Ini masih ya. Nah kamu tulis aja bro. Tadi apa ini? Tadi ini prom 2. Ini promnya apa? Ini nanti dari tampilan promnya kamu maksudnya kan beda-beda. Nah ditulis ya. Jadi prom 1, prom 2, prom 3. Coba saya lagi. Apa? Nah, ini akun Google. Kamu buat akun dulu. Nah, ini create akun. Kamu buat akun baru. Nah, itu nama depan, nama belakang. Nanti. Bebas. Panjang, gigi gitu aja. Boleh. Ini nah, kamu buat akun dulu. Nah? Ya. Tapi ini bukan bahasa Inggris. Beda. Ini create account. Buat akun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu ada di gambar ini. Yang pertama ada from 1 buatkan poster CV ini. Yang 2 from 2 buatkan poster program CV ini. From 3 buatkan poster soundboard beserta orangnya. Dan from 4 buatkan poster Dirgahayu 80 serta para pahlawan dan bendera merah putih. Nah, coba ke atas. Nah, di sini si siapa Pandu membuat 4 contoh from ya. Nah, di situ buatkan poster CB Yeni. Nah, kalau dilihat dari 3 poin penting yang saya sampaikan tadi, jadi sebuah from itu harus ada apa? Perintah dan instruksi dari sebuah promnya dan hasil. Nah, kalau kita lihat buatkan poster CB ini. Nah, coba saya tanya ke Pandu, ini poster CB benar atau tidak? Salah. Nah, jadi promnya itu kalau digolongkan kedua poin tadi, promnya Pandu ini masuk ke prom yang bagus atau buruk? Nah, buruk. Nah, coba prom yang pertama berarti masuknya ke kategori yang buruk. Nah, coba geser ke bawah. Geser ke bawah. Nah, terus geser ke bawah. Nah, terus. Nah, di sini poster yang terakhir, buatkan poster Dirgahayu 80 beserta para pahlawan bendera merah putih. Nah, kalau dilihat dari prom yang terakhir, ini itu sudah termasuk ke
prom yang baik atau yang bagus. Jadi buatkan poster. Nah, jadi ini tampilan hasil posternya. Di situ Pandu dan Ramadan memasukkan harus ada Dirgahayu 80. Masukkan ya. Nah, beserta para pahlawan dan bendera merah putih. Jadi sesuai instruksi yang diberikan oleh si Pandu dan Ramadan. Oke, jadi boleh tepuk tangan untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang membuat poster. Di sini kami membuat satu poster yang berbagi tentang program poster tentang kemerdekaan dengan menyertakan gambar siluet pahlawan pemegang bendera merah dan tiba-tiba dengan latar belakang merah dan putih yang dominan. Oke. Nah, jadi coba diperhatikan. Siapa? Cika dan Anggi membuat poster siluet. Nah, di sini kalau diidentifikasi promnya dari kelompok ini itu bagus atau tidak? Bagus. Bagus, karena di sini sudah ada 3 poin penting tadi ya, yaitu tujuan dan konteksnya. Tujuannya yaitu membuat poster siluet dan keterangannya menyertakan gambar siluet pahlawan memegang bendera merah putih. Jadi gambarnya sudah sesuai. Jadi sudah sesuai yang diinginkan. Ya. Oke. Nah, jadi boleh berikan tepuk tangan untuk kelompoknya. Nah, jadi itu tadi pembahasan mengenai rekayasa sebuah prom. Nah, jadi kalian sudah mengetahui ya apa itu yang dimaksud dari prom. Jadi prom tadi apa? Perintah. Nah, perintah atau instruksi atau sebuah pertanyaan. Nah, sebuah prom itu ada prom baik dan ada yang prom bagus, ada yang prom buruk. Salah satu contoh prom yang dikatakan baik yaitu mengandung ketiga poin yang sudah kita bahas tadi, yaitu ada tujuan, yang kedua konteksnya, dan hasilnya sesuai dengan tujuan dan konteksnya tadi. Nah, jadi dari pertemuan kali ini ada yang ditanyakan atau tidak? Cukup? Cukup. Nah, jadi kalau cukup saya ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran saya dari awal sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berdoa dulu saja. Setelah itu boleh keluar ruangan atau nanti pulang. Boleh disiapkan ketuanya? Pandu siapkan Pandu. Ya, pulang. Mulai. Nah, jadi karena sudah berdoa, jadi silakan boleh pulang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.